Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi lil maghribi barriya bahriya masyhuril mustuli inna kanu sahib hadal kitab wa man syarahahu li kulli niyatin salihah wa ala ma nawawi salafuna salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallah. Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah wa ba'daha wa ba'dah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah merahmati kita semua. Kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Rubbama a'taka famana'aka. Terkadang Allah itu memberi seorang hamba famana'aka, tapi sebenarnya Allah tidak memberi. Wa rubbama mana'aka, dan terkadang Allah tidak memberi, sebenarnya justru Allah memberi. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita tutup ngaji ini. Alhamdulillah. Saat kita memohon diberi sesuatu, kemudian ternyata Allah tidak memberi, boleh jadi itu sebenarnya itulah yang namanya memberi. Sebaliknya saat kita tidak memohon atau kita memohon, Allah itu memberi sesuatu, tapi sebenarnya Allah tidak memberi sesuatu. Kasih contoh. Pokok kita ini harus paham bahwa Allah mendesain mata dan seluruh panca indera kita ini adalah desain versi makhluk yang sulit menjangkau pada dimensi yang bukan makhluk. Singatan mawon lah. Jangankan kita mau menjangkau dimensi di luar diri kita, dimensi anak-anak, dunia anak-anak
mau menjangkau dimensi atau dunia orang dewasa saja sudah tidak bisa nyambung, nggak nyandak. Anak kecil panjenengan misalkan atau cucu pagi-pagi minta rujak, ya pagi-pagi minta rujak, padahal belum sarapan. Sebagai orang tua yang sayang, ini anak kira-kira dikasih ndak rujak? Ndak dikasih. Nggak dikasih. Saya tanya, tidak ngasih itu sebenarnya bentuk ngasih kasih sayang atau bukan? Bentuk ngasih kasih sayang. Tidak dikasih sebenarnya dikasih. Mohon paham tuh mriki. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak kecil menjangkau kebijaksanaan orang dewasa saja nggak nyampai. Padahal masih dimensi sesama manusia. Lalu bagaimana kemudian kita akan menjangkau kebijaksanaan Allah? Tentu tidak akan nyampai. Nah, terus tugas kita apa? Ya tugas kita ini berikhtiar, berdoa dalam kapasitas sebagai manusia, dalam wilayah manusia. Jadi saya ulangi, pada saat pagi-pagi orang tua diminta sama anaknya untuk ngasih rujak, padahal anaknya belum sarapan, terus tidak ngasih rujak, itu namanya benar-benar tidak ngasih atau sebenarnya sedang ngasih kasih sayang? Sebenarnya sedang ngasih kasih sayang. Maka kayaknya tidak ngasih, sebenarnya ngasih. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian pula saya tanya sama panjenengan, adakah yang tahu umur kita sampai umur berapa? Tidak ada yang tahu. Kalau umurnya kita itu misalkan ya, sebut saja sudah ditentukan oleh Allah sekian gitu. Maka untuk menyelesaikan umur kita itu hal yang paling dibutuhkan itu mobil atau ambunan, Pak? Mana? Mobil atau ambunan? Ya, kan jelas tuh jawabannya sebenarnya. Tapi apa tidak boleh minta mobil? Boleh, Pak. Boleh. Pada saat tidak dikasih mobil, sebenarnya Allah tidak ngasih atau ngasih? Ngasih. Ngasih. Buktinya hadisnya sahih, Pak. Pada saat di akhirat sana ada orang yang dia itu terkagum luar biasa. Begitu sampai di akhirat, Masya Allah, kaget luar biasa. Kayaknya dia amalnya sedikit, tapi begitu sampai di akhirat ternyata ada gunungan amal yang memenuhi timbangan amal soleh, sehingga dia layak menjadi orang yang dirahmati dengan adanya surga, bertetangga dengan Rasulullah umpama begitu. Setelah ditanya, "Loh ini apa ya Allah? Kayaknya saya tidak melakukan ini semua." Oh, itu adalah doa-doa ketika di dunia yang tertunda. Nek bahasa saya bukan tertunda, yang diberikan pada waktu yang paling indah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang orientasinya masih dunia, kasarannya ngomong wingi orang ngaji, rodok berat diajak ngobrol seperti itu. Agak berat diajak ngobrol seperti itu. Tapi bagi orang sing wingi-wingi ngaji ya rodok mending. Rodok mending. Setidaknya berulang kali telah kita sampaikan. Sing jenengane urip nang donya paling pol pinten tahun Pak Bu? Ya 80 sudah marem ya 80 ya 90 lah meh 200 meh ngopo nek 200 tahun nganti bingung putune nganti duwe putu nek 200 tahun nganti bingung ya katakan pol-pol 90 lah kalau di akhirat berapa tahun? Mesti ingat ngaji-ngaji kemarin di akhirat berapa tahun?
miliar, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun tahun. Maka bagi orang yang orientasinya adalah orientasi yang miliar, triliun, triliun, miliar tahun, ini disebut satu orang cerdas. Nomor dua, orang yang ringan terhadap segala urusan dunia. Dongo laris, buatan laris. Apakah doa tadi malam itu tidak berfungsi? Berfungsi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berfungsi. Duwe bojo, ndonga duwe bojo sing manutan, sing guyang-guyu. Loh kok malah merengat-merengut? Apakah doanya berarti tidak berfungsi? Berfungsi. Apakah sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Bagi orang yang orientasinya akhirat, alhamdulillah, tertabung pada waktu yang lebih panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sing nyetir misalkan ojol ya. Apa Grab atau apalah saya tidak tahu. Angel-angel boleh alamat. Jenengane wong nek wis biasa ngaji, nek golek alamat, nyupir, nyetir dan sebagainya kan nek wis biasa ngaji nomleh model-model orang-orang soleh seperti panjenengan nyetir kan wis subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah gitu dah. Kelihatan lah wajah-wajah dari sinilah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Malam ya kayaknya ini wajah-wajah jam berapa nek malam? Jam 2. Nah, alhamdulillah. Jam 2 mar mandi terus terus pokoknya ini wajah-wajah orang soleh. Zikir, sholawat, begitulah Pak rahimahullah. Saya kan sudah berulang kali sudah ora hitungan ring ngileki. Terutama ngileki kepada diri saya sendiri. Walaupun ya terus masih sering lupa. Maka satu hal yang butuh saya terima kasih sama panjenengan semuanya adalah alhamdulillah kok ada ngaji. Kemarin sudah ngaji pas eling, alhamdulillah. Lupa lagi, ngaji lagi, eling lagi kan gitu toh. Jadi alhamdulillah saya matur suwun diajak ngaji. Nah, masih ingat ya Pak Bu rahimakumullah bahwa orang itu ketika sudah mulai orientasinya akhirat, jane urusan-urusan dunia itu jadi ringan. Kenapa? Karena terbayang di dalam wajahnya itu nang akhirat isu ini kok ngono kuwi. Lah nang donya dong pas misal ya cocok ya alhamdulillah, ora cocok ya alhamdulillah. Kenapa sama-sama alhamdulillah? Lah nek wong orientasi akhirat kan ora ono sing sia-sia. Kuncinya cuma satu gitulah. Membaca zikir, menjadi doa, menjadi sholawat, menjadi hamdalah, menjadi istighfar, secara umum menjadi eling. Janjane kan ora kudu ngenteni susah, betul nggak betul? Walau nek ditanya jawabannya mesti koyo wingi. Jenengan ndonga tenanan, zikir sing ngasih tenanan, sujud sing tanet, biasanya nek pas seneng napa pas susah? Pas seneng mau pas susah? Pas susah ya. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil fakri. Kata hadis qudsi, ada sebagian dari hambaku yang dia itu tidak akan naik imannya, tidak akan nambah ibadahnya, tidak akan upgrade takwanya illa bil fakri, kecuali kalau dikasih susah. Saya khawatir akhirnya dititeni malaikat nggawe langganan. Oh wong kae. Wong kae. Nek geleme eling nek dong pas napa? Susah. Akhirnya nggawe napa? Langganan, repot. Maka tadi sejak kemarin saya sudah berulang kali mengingatkan. Ojo ngenteni susah nek eling. Ya itu tadi zikir sambil santai yo, istighfar, sholawat dan sebagainya. Jadi ora kena akhirnya bukan jadi titenan malaikat ki lho ngenteni. Agar susah eling, susah ini kayak susah terus bae kan repot malah. Agar tidak seperti itu bagaimana? Ya tadi itu. Pokoknya
Jangan nunggu susah untuk bisa eling. Wis ngopi, ya alhamdulillah eling. Dan itu salah satu cara termudah untuk menjadi kekasih Allah. Siapa orang yang meminum atau makan dia memuji Allah, itu luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka monggo lah teng mobil-mobil panjenengan niku dipasang hal-hal yang membuat tambah eling. Ya sesekali ngrungokke apa gitu ya monggo. Mong aja terus-terusan. Kaya sajane kaya matine cik suwi wae. Ngeten lho Pak. Misal ya piknik atau apalah begitu. Kadang-kadang kan ada karaoke atau apa dan sebagainya. Saya khawatir nek dong pas lagi karaoke itu terus pas lewat Israel lewat niku lho. Repot to. Insyaallah. Israel. Ya mbok diganti napa selawat atau napa lah. Ganti selawat to. Padha dene karaoke ini napa? Selawat ngeten lah. Monggo. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi ke tema. Jadi sesimpel itu. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Terkadang Allah itu kayaknya tidak memberi, sebenarnya napa? Memberi. Juga terkadang kayaknya Allah memberi tapi sebenarnya tidak memberi. Contohnya apa? Pas dhewe ndonga kayane ndongane ora tenanan. Ditambah ya ana lebar ndonga ngrasani barang. Tapi malah mustajab. Malah cespleng. Ya jangan bangga dulu, Pak. Jangan bangga dulu. Disebutkan masih dalam hadis qudsi, kemarin sudah saya sampaikan ya. Ada sebagian dari hamba Allah itu, bagian dari istijraj dari Allah adalah ketika permintaannya segera diberi. Ya sini ora beda karo pengamen, Pak. Pengamen itu kalau ngemeni ora enak, terus jenengan lagi di rumah makan, kira-kira segera kepingin ngambil receh biar apa Pak? Biar ndang lungo. Tapi barang ono pengamen kok enak suarane, solawatan bisa, kori malah bisa, suaranya enak. Coba murotal bisa, solawat bisa. Saya tanya, segera dikasih atau nanti dulu? Segera dikasih atau nanti dulu? Nanti dulu. Dan yang nanti dulu itu dikasihnya dikit atau banyak? Biasa atau istimewa dikasihnya? Istimewa. Maka tugas kita ini cuma ngamen ngarepe Gusti Allah. Pun hari ini bagi yang masih anaknya beling wis terus ngamen wira ya Allah anak kula ya Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Lengkapi ngamennya di hadapan Allah. Maca Quran, baru maca Quran ya Allah anakku, ya Allah anakku. Mun ngamen aja terus. Kok belum beres-beres itu anak? Ya tadi itu. Allah itu seneng rindu dengan rintihan suara para kekasihnya. Ya. Kenapa kok agak ditunda-tunda? Satu, mau dikasih yang istimewa karena ngamen kita ini istimewa. Nomor dua, saya tanya sama panjenengan, umum dah di antara kita nek dong pas lagi butuh dongane tenanan, barang wis ora butuh lali. Umum napa mboten? Umum napa mboten? Umum. Nah, ini maksudnya adalah zikir itu biar nempel dulu sampai istiqomah, sampai menjadi habit, sampai menyatu. Begitu sudah mulai lupa dengan hajatnya malah dikasih,
tapi ini istiqomahnya masih jalan, sholat malamnya masih jalan. Maksudnya begitu. Cetra wila-wila sallu ala Nabi Muhammad. Pak, jadi nek ngaji seperti ini tuh ringan apa berat tuh, Pak? Ringan apa berat? Ringan. Yang berat apa nih? Lakon ini. Anda nih kok. Dari dulu ya seperti itu. Tapi ngelakoni itu memang harus berat, Pak. Sebab nek ringan nanti kita tidak melibatkan yang maha kuat. Begitu berat kita butuh berdoa. Begitu berat kita butuh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenyataannya kalau kita ini lancar terus, seneng terus, beres terus, lalai dah. Lali dah. Lali jelas. Ya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di ngaji kita 2 poin ya Pak ya. Kadang Allah itu tidak ngasih, ternyata justru itulah pengasih. Justru itulah pemberian. Sebaliknya terkadang Allah itu ngasih tapi sebenarnya tidak ngasih. Hanya sebel aja ini. Sebel ya apa ya bahasanya, Allah itu tidak suka. Maka kita tidak pernah tahu kita ini siapa. Yang kita lakukan adalah kita terus berusaha memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah. Dikasih, ya piye setelah dikasih ya tidak lupa, tidak dikasih ya tetap meminta. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sampai sini sudah paham, J? Sudah paham semuanya ya? Nah, saya akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Lah, sepanjang doa itu hanya sebagai alat meminta, maka kita pasti akan turun lagi derajatnya. Hilang lagi istiqomahnya. Kenapa? Karena kalau doa hanya alat meminta, maka begitu dikasih kita akan lupa. Lama tidak dikasih kita akan minal mutungin. Minal apa? Mutungin. Maka yang paling ideal ini sebenarnya sudah agak ngulang-ngulang sih Pak ngajinya. Yang paling ideal adalah kita ini jadikan doa itu sebagaimana hadis Nabi. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intinya adalah ibadah. Doa itu bukan sekedar alat meminta, tapi doa itu adalah menghadap atau ibadah. Jadi memintalah kepada Allah karena memang Allah yang meminta kepada kita agar kita meminta kepadanya. Jadi doa adalah wujud ibadah. Sementara ibadah itu kan selalu. Kalau doa itu hanya pas butuh. Tapi nek doa sebagai ibadah jawabannya selalu. Sallallahu alaihi wasallam. Simpel nggih. Maka monggo sing paling gampang setiap kita punya wiridan lah, baca dan sebagainya. Punya wiridan, jangan sampai wis tahu ngaji dan ngajinya sudah berulang kali, ditambah lagi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok lancing lebar salam terus, lencing jangan. Tapi saya yakin yang hadir di sini nih, kalau toh ada yang lamcing, sebenarnya golek nggon zikir sing luwih mantep. Saya husnudzon. Ana sing lamcing set langsung kuwi karena golek pojokan nggo gawe zikir tekan nisa. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Saya tanya lagi. Ini di sini ada pertanyaan. Mari kita jawab bareng-bareng. Siapakah yang paling paham tentang diri kita sebagai manusia
melebihi diri kita sendiri. Adakah yang paling paham tentang diri kita melebihi diri kita sendiri? Ada yang paling paham? Ada. Siapa itu? Allah. Diri kita, memahami diri kita sendiri kadang gagal. Ya, kadang gagal. Buktine cok bingung. Ki aku mangkat ora ya? Mangkat ora. Mangkat ora. Milih sing dia. Iki apa kae? Wis mantep lah. Bismillah. Kayane sing iki. Siret. Bar telung dina, oh ternyata aku salah wingi. Pernah seperti itu? Berarti ini bukti bahwa diri kita mengukur diri kita sendiri saja belum bisa. Lu ngono kok kon manut karo Gusti Allah ora gelem. Padahal Allah yang Maha tahu. Maka sepanjang orang masih sok tahu, Allah yang Maha tahu belum ngasih tahu. Kita akan dikasih tahu oleh Allah tentang sesuatu apabila kita merasa tidak tahu. Nah, salah satu bentuk dari ngaji kita malam hari ini, misalnya kita sudah berdoa, ya Allah gini, ya Allah anak saya begini, ya Allah istri saya begini, ya Allah usaha saya begini. Itu kan pengetahuan kita, menurut kita baik. Betul atau tidak? Belum tentu menurut Allah baik. Nah, terus bagaimana? Nah, maka ada istilah doa sholat istikharah. Di dalam doa sholat istikharah itu di belakang ada kata-kata begini, Pak. Orang memohon panjang begini. Ini. Akhir-akhir bilang begini. Atau yang lebih baik dari ini semua ya Allah menurut Engkau. Sallallahu alaihi Muhammad. Loh kok dibikin panjang kenapa? Sebenarnya kenapa doa panjang? Itu biar kita mesranya dengan Allah lebih panjang. Sebenarnya kalau waktunya pendek bisa saja, tapi jangan sembrono, ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Amin ya rabbal alamin. Ampun kata sini. Jangan. Kalau pengen agak panjang tapi sesuai riwayat, itu berdoalah sebagaimana Rasulullah SAW mengajari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah begini, Qul ya Aisyah, wahai Aisyah katakan, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sudah hafal semua? Sekali dengar langsung hafal. Alhamdulillah. Atau sebagian malah sudah biasa baca doa ini. Kalau versi yang jamak, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata ain. Kalau diterjemahkan bebas begini, ya Allah, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur seluruh kehidupan. Ini maknanya saya tidak tahu, Engkau yang maha tahu. Orang yang banyak tawakalnya seperti ini mesti sedikit komplainnya dan sedikit maidunannya. Berarti orang yang banyak maidu, banyak kurang tawakal. Ceritanya ngoten. Mesti ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Engkau yang maha hidup, yang maha mengatur kehidupan, bi rahmatika astaghith, dengan rahmat Engkau ya Allah aku memohon. Ini maknanya, sebab kalau dengan sholat saya, sholatku ya Allah wagu, sholatnya dewi wagu napa mboten? Dapat 1 rakaat masih khusyuk, rakaat kedua wis tekan ngendi-ngendi. Sebab kalau dengan puasa kita, apalagi puasa sunnah, puasa Rajab, kadang bengi wis sahur
isu-isu sahur maneh. Tapi wong ana tamu, nek tamune biasa ora apa-apa, wong tamune nggawa duren kok piye jan. Ini saya. Nek jenengan sing ketemu mun istiqomah sedanten. Alhamdulillah. Kalau dengan sholat malamku, ya Allah, ora dadi. Namanya sholat malam kita ini 2 rakaat dilongsor. Kadang-kadang malah alarm muni itu loh, mesti tah 5 menit maneh. Pateni seret tangi-tangi. Ya Allah. Maka ini bahasanya unik dari Rasulullah. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmat Engkau ya Allah, aku memohon. Aku memohon bukan mengandalkan sholatku, aku memohon bukan mengandalkan puasaku, aku memohon bukan mengandalkan bacaan Qur'anku. Sebab ono lho Pak, ono mbuh wong ndi maca Qur'an kepengin sak juz. Entuk 3 halaman guys dilatih wae Qur'an. Kurang piro yo. Model seperti itu ada ndak? Ada atau tidak? Orangnya hadir. Maka kalau kita memohon itu tidak dengan mengandalkan amal kita, tapi mengandalkan rahmat Allah. Maka bahasanya bi rahmatika astaghith. Dengan rahmat Engkau ya Allah, aku memohon. Permohonannya apa? Aslih lana sya'nana kullahu. Engkau tata ya Allah semuanya. Engkau perbaiki sesuai keindahan Engkau. Engkau beri yang terbaik. Engkau pernahke wala takilna ila nafsina tarfatain. Dan jangan engkau serahkan urusan itu kepadaku walau sekejap mata, karena sedikit pun aku tidak tahu ya Allah. Yang aku tahu aku hanya sujud kepadamu ya Allah, selebihnya engkau yang atur. Shallu ala Nabi Muhammad. Setah mila-mila. Tadi doanya sudah hafal semua? Sudah ya? Kita ulang lagi. Ini doa riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini versi yang mufrad dulu atau tunggal. Berapa menit? 4 menit, Mas. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini karena di sini ada doa seperti itu. Kalau saya baca sendiri kok tidak adil, maka saya bacakan dulu semua. Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Sekarang berikut artinya ya. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang maha mengatur kehidupan. Bi rahmatika, dengan rahmat Engkau, dengan mengandalkan rahmat Engkau. Astaghith, aku meminta, aku memohon. Aslih li sya'ni, ya Allah, perbaiki, beri yang terbaik. Engkau tata kullahu, semuanya. Wala takilni, dan jangan engkau bebankan kepada diriku tarfata ain, walau sekejap mata. Alias niki bener-bener tawakal Pak ceritanya. Ndongone tetep terus, tapi tawakale ya terus. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling paham takaran, ukuran tentang hambanya adalah yang menciptakan. Bayangkan kalau kita ini ngatur diri kita masing-masing, bukan Allah yang ngatur. Wah, yo kacau hidup ini, betul enggak? Kacau tenan. Ini gambarannya kaya wong oleh pengumuman. Silahkan di lapangan ini disediakan secara gratis
Ya. Sembako tinggal ambil, beras mau berapa ton tinggal ambil, uang mau berapa koper tinggal ambil. Kabeh nek iso ngatur dhewe-dhewe kurang lebih seperti ini nanti. Emas, batangan, semuanya tinggal ngambil. Silahkan monggo ambil sendiri-sendiri sesuai kemauan sendiri-sendiri. Kira-kira kacau dah hidup ini. Kacau. Pulang-pulang banyak orang semaput dah. Semaput, dia tidak bisa ngukur kemampuannya diri. Yang dia ukur adalah kemauan sendiri, nggak ngukur kemampuan. Kemauannya yang ia bawa, kemauannya yang ia bawa. Maka nang dalan ono wong semaput, ono wong macam-macam. Maka yang hari ini terjadi, kemauan kita ini, kita tetap di bawah kemampuan kita, dan kemampuan kita tidak ada yang tahu persis kecuali yang menciptakan kita. Maka biarkan Allah yang menciptakan kita lah yang mengatur semuanya, bukan hawa nafsu kita. Cetak wela-wela. Tadi doanya sudah hafal semua ya. Besok insya Allah pas Jumat mendatang saya tanyakan ya. Jadi kaya wong sekolah kan. Nek urung ngapal ora sida ngaji lho ya. Ngapunten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ini ngaji ini rotok guyon-guyon sidik tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga Allah memudahkan kita, memahamkan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu, diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu Mas.